Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu metode penduga kemungkinan maksimum atau maximum likelihood estimation dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini lebih ke praktisnya ya. Kalau secara teoritis teman-teman sudah pernah pelajari tentu saja. Oke, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya arti dari likelihood itu? Oke, jadi misalnya kita punya X kecil 1 sampai dengan X kecil N sebagai realisasi sampel acak dari populasi X besar. Nah, fungsi likelihood atau fungsi kemungkinan dari parameter yang ada di X besar ini, di sini tuh berarti parameternya maksudnya theta ya. Berarti fungsi likelihood bagi theta itu didefinisikan sebagai hasil kali fungsi kepekatan peluang gabungan dari X1 sampai dengan Xn, X kecil ya, realisasi dari sampelnya, bersyarat theta atau diketahui theta. Nah, ini nanti karena sampel acak ini mempunyai sifat IID, jadi dia terdistribusi secara identik dan independen, maka kita bisa menyatakannya sebagai hasil kali dari fungsi kepekatan peluang marginal XI diketahui theta dengan I-nya jalan dari 1 sampai dengan N. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menyatakan likelihood itu merupakan hasil kali marginal. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengartikannya secara intuitif? Kalau secara matematis tadi mungkin kita sudah bisa menyatakannya sebagai hasil kali marginal. Nah, sekarang secara intuitif. Nah, misalnya kita punya 1000 sampel dari sebaran normal dengan ragam 4, namun rata-ratanya tidak diketahui. Nah, sebenarnya rata-ratanya ini bernilai 10. Cuman kita nggak tahu nilai 10 ini kita nggak punya ibaratnya. Karena kita tidak mungkin menganalisis populasi secara keseluruhan. Nah, kita hendak menduga parameter mu dengan asumsi kita sudah mengetahui nilai dari ragamnya yang bernilai 4. Ragamnya bernilai 4 mungkin bisa dari penelitian sebelumnya atau ya pokoknya gimana ceritanya kita sudah tahu kalau ragamnya itu bernilai 4. Nah, di sini saya punya data bangkitan. Saya membangkitkannya pakai library NumPy yang saya singkat sebagai NP. Dan untuk visualisasinya saya menggunakan matplotlib.pyplot yang saya singkat sebagai PLT. Nah, pertama kita buat dulu tempat bagi sampelnya, yaitu seperti ini ya. Nah, terus kita lakukan looping for i in range 1000. Kenapa 1000? Nanti sebenarnya tergantung sama jumlah sampel yang teman-teman mau bangkitkan. Di sini karena tadi dia kita mau bangkitkan 1000 ya. Maka kita pakai for i in range 1000. Kita lakukan append ya, penambahan. Jadi tadi kan dia entry-nya itu masih kosong ya. Nah, jadi kita tambahkan entry berupa sampel acak dari sebaran normal pada nilai tanggal 10 dan ragam 4. Nah, itu nanti ada 1000 kali perulangan, berarti sampel ini nanti yang awalnya bernilai seperti ini, nanti dia akan menjadi suatu vektor baris yang isinya ada 1000 sampel acak dari sebaran normal 10,4. 10-nya itu adalah nilai tengahnya dan 4-nya adalah ragamnya. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan visualisasi dengan histogram dari sampel, kemudian kita lakukan kita tampilkan dengan plt.show. Nah, kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat sampel yang tadi itu paling mungkin berasal dari sebaran dengan mu berapa. Nah, kita sudah punya begini ya, histogramnya itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat histogramnya ini tuh paling mungkin berasal dari sebaran dengan parameter mu berapa. Nah, karena tadi sudah diketahui ya ragamnya itu 4, jadi kita bisa tahu kira-kira gambarnya gimana. Nah, misalnya kita punya populasi yang seperti ini, grafik dari fungsi kepekatan peluangnya. Ini ceritanya kita perbesar ya. Coba dari sini terus sampai atau mungkin kita perpanjang lagi ya. Misalnya ini itu 10, terus di sini misalnya kalau ini 20, di sini kira-kira berapa? Di sini ya kira-kira 40-nya di sini. Di sini berarti kira-kira 35 katakanlah. Terus di sini misalnya kita punya 60 ya. Oke. Saya punya 3 kemungkinan populasi. Ya, di sini dianggap saja sudah simetris ya, teman-teman. Nah, katakanlah ini saya punya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, tentu saja ini nggak mungkin sampai 250 ya di sini. Untuk yang hitam ini kita pakai di sini misalnya 0,35. Kenapa? Karena luas dari suatu grafik FKP itu harus sama dengan maksudnya luas daerah di bawah FKP itu harus bernilai 1. Nah,
paling mungkin berasal dari populasi yang gimana. Nah, saya rasa semua orang yang masih normal itu pasti berpikiran lebih mungkin berasal dari sebaran yang pertama ini, populasi dengan bentuk FKP yang pertama ini. Kenapa? Ya di sini kan dia 10 ya. Berarti ibaratnya kita punya apa ya misalnya? Lama ketahanan suatu produk sejak pertama kali digunakan oleh user. Nah, jadi misalnya ceritanya nomor satu ini adalah si pembuat produknya itu bilang kalau rata-rata ketahanannya itu 10 tahun setelah dipakai oleh user. Atau jangan 10 tahun deh, karena ini ada negatif nanti jadi nggak masuk akal ya. Mungkin 10 hari. 10 hari setelah dipakai oleh usernya. Nah, berarti dia bilang rata-rata 10 hari ketahanan produknya. Nah, dan sampelnya juga ya kira-kira di 10 ini. Kira-kira 10 terus semakin paling banyak di 10 hari dan semakin jauh dari 10 nilainya jadi semakin sedikit. Nah, itu kan masih masuk akal ya. Lebih masuk akal ketimbang si suppliernya itu bilang 35 hari, tapi pada kenyataannya yang sampai lebih dari 30 aja nggak ada. Tapi dia bilang rata-ratanya 35. Nah, itu kan ya jauh lebih mungkin sebenarnya berasal dari populasi yang memang rata-ratanya itu 10 hari daripada yang 35 hari. Terus ini 60 ya lebih nggak masuk akal lagi ya. Dia bilang rata-rata 60 tapi satu pun gak ada yang nyampe setengahnya 60 yaitu 30. Nah, ini minus gimana ceritanya ya? Ya mungkin sebelum di launching dia sudah rusak gitu ya. Oke. Nah, jadi tapi secara peluang sebenarnya ada ya peluangnya dia terrealisasi dari populasi yang begini nomor 3 dan juga peluangnya dia yang terrealisasi dari populasi nomor 2 dan nomor 1. Cuma ya pasti paling mungkin berasal dari sebenarnya nomor 1 kalau kita lihat dari gambarnya. Nah, secara intuitif kira-kira begitu kita mengartikan likelihood itu. Nah, bagaimana cara kita mengartikan kata paling mungkin ini tadi? eh, Kata paling mungkin ini ditangkap dengan pemilihan parameter, penduga bagi parameter sebenarnya, sedemikian sehingga fungsi kemungkinan atau likelihood bernilai terbesar. Nah, misalnya, apakah sampel tersebut lebih mungkin berasal dari populasi dengan parameter mu bernilai 10 atau 20? Lebih mungkin di mana? Kalau dari gambar yang tadi pasti lebih mungkin 10 ya. Kalau kita lihat kembali, tadi gambarnya itu, sebentar. Tadi gambarnya itu kayak mungkin 10 ya. Kalau 20 berarti di sini ya. Berarti kita punya begini. Ya dianggaplah sudah bagus gambarnya. Lebih mungkin ya 10 ya kalau dari segi gambar kita lihat. Nah, caranya sebenarnya adalah kita melakukan perbandingan likelihood pada mu sama dengan 10 dan mu sama dengan 20. Nah, untuk sampel yang besar nilainya akan sangat kecil nilai likelihoodnya. Karena kan peluang itu nilainya selalu di antara 0 sampai 1. Katakanlah kalau peluangnya itu 0,001 misalnya. Nah, itu kalau kita 0,001 kali 0,002 dikali dan seterusnya sampai 1000 faktor itu kan nanti angkanya bisa jadi sampai misalnya 10 pangkat min 20.000 misalnya. Nah, itu kan Eee, agak susah ya bagi kita untuk, melihatnya itu tidak terlalu efisien. Bahkan kalau di Python mungkin kalau sudah sejauh itu ada batasnya nanti dia akan dipandang sebagai nol. Nah, sebagai alternatif kita bisa melakukan rasio likelihood. Jadi kita bandingkan likelihood pada mu sama dengan 10 kita bagikan dengan likelihood pada mu sama dengan 20. Apabila rasionya ini bernilai lebih dari 1 berarti lebih mungkin berasal dari populasi dengan mu sama dengan 10. Kalau kurang dari 1 berarti lebih mungkin berasal dari populasi yang berasal dari mu sama dengan 20. Nah, itu akan jauh lebih efisien bagi kita untuk melihat. Nah, untuk kasus yang tadi, kita punya X-nya itu menyebar normal ya. Jadi kalau kita punya suatu perubahan acak yang menyebar normal, berarti uh, X menyebar normal pada nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat, itu berarti kita punya fungsi kepekatan peluang X pada parameternya itu mu sigma kuadrat atau langsung saja kita fx saja ya, kita pakai fx itu akan sama dengan 1/akar 2pi dikali dengan simpangan bakunya dikali e pangkat min setengah, harusnya ada min ya, ya pokoknya ini min setengah maksudnya, e pangkat min setengah x min mu per sigma
dikuadratkan. Nah, karena tadi kita sudah tahu ragamnya itu adalah bernilai 4, di sini berarti simpangan bakunya itu bernilai 2. Kita substitusi saja sigma ini dengan 2, terus yang di sini juga dengan 2. Kita peroleh hasil akhirnya nanti 1 per akar 8pi E pangkat min 1 per 8 X min mu dikuadratkan. Nah, X-nya ini tadi kan mulai dari X1 sampai dengan Xn, berarti kita lakukan perkaliannya. Nah, karena ini melibatkan perulangan ya, kita kalikan terus-menerus akan jauh lebih optimal kalau kita menggunakan perulangan, misalnya pakai for. Nah, pertama kita definisikan dulu fungsi L yang dengan inputnya itu X, mu, X dengan mu. Return, maksudnya hasil dari L ini nanti adalah 1 per akar 8 kali pi dikali eksponensial dari min 1 per 8 dikali X min mu kuadrat. Ini dari likelihood yang tadi di sini ya. Nah, terus for I in range 10 karena ukuran sampelnya nanti kita bangkitkan 10. Oh ya, kenapa kita pakai NP zeros di sini? Itu sama saja ya sebenarnya dengan kita pakai append tadi. Ceritanya di sini adalah kita buat dulu vektor baris yang isinya 0 semua, entry-nya itu sejumlah 10. Nah, nanti karena dia udah 0 semua ya, kita update mulai dari I sama dengan 0 sampai 10 entry, itu kita update isinya itu dengan random normal dari maksudnya sampel acak dari sebaran normal pada nilai tengah 10 dan ragam 4. Berarti yang tadinya 0 diganti dengan sampel acak ya semuanya. Nah, kita inisialisasikan dulu likelihood di mu sama dengan 10 sebagai 1, di mu sama dengan 20 juga sebagai 1. Kenapa? Karena tadi kita mau mencari hasil ini ya. Nah, biar dia bisa jalan nanti kita inisialisasi 1 dulu, dan kalaupun kita kalikan dengan 1, itu nanti hasilnya tidak merubah perkalian itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita update nilai dari likelihood di 10 dan likelihood di 20, yang mana likelihood di 10 sama dengan likelihood di 10 dikali dengan L dengan input entry ke I pada vektor sampel tadi dan 10, maksudnya mu-nya di 10. Nah, di 20 juga demikian, tapi kita ganti mu-nya dengan di 20. Untuk rasionya kita pakai rasio biasa ya, L10 dibagi L20. Nah, terus kalau teman-teman ingat kemarin itu di dalam teori itu kan kalau kita punya X yang menyebar normal seperti ini, mu topinya itu pakai metode MLE itu adalah X bar ya. Nah, jadi kita lihat benar nggak X bar itu memaksimumkan fungsi likelihood. Apakah nilai dari X bar itu tidak lebih kecil, nilai dari likelihood di X bar itu tidak lebih kecil daripada likelihood di 10 dan di 20. Mari kita lihat. Nah, X bar itu kita definisikan dulu sebagai min dari vektor sampel tadi. Kemudian kita inisialisasi likelihood di X bar bernilai 1. Nah, dengan cara yang sama seperti yang di sini tadi, kita update nilai dari likelihood di X bar. Selanjutnya kita print rasionya likelihood di 10, likelihood di 20, dan likelihood di X bar. Nah, kalau kita lihat di sini, rasio likelihood di mu sama dengan 10 terhadap likelihood di mu sama dengan 20, itu nilainya 5,38 dikali 10 pangkat 45. Berarti jauh lebih besar dari 1 ya. Berarti ini bisa kita pandang bahwa sampel acak itu lebih mungkin berasal dari populasi dengan mu sama dengan 10 daripada populasi dengan mu sama dengan 20. Nah, likelihood di 10 nilainya 2,16 kali 10 pangkat min 20. Likelihood di mu sama dengan 20 nilainya 4,02 dikali 10 pangkat min 66. Sementara di X bar 4,69 dikali 10 pangkat min 20. Lebih besar ya daripada yang di 10 dan di 20. Nah, karena tadi ini sampelnya cukup kecil ya, berarti X barnya ini ya kemungkinan besar masih lumayan jauh daripada 10. Kenapa? Karena ya semakin banyak mengambil sampel, dia akan semakin dekat dengan X barnya. Itu dijamin dalam hukum kuat bilangan besar. Nah, berarti hasil ini konsisten dengan teori statistika yang sudah kita pelajari bahwa penduga kemungkinan maksimum bagi mu, dengan mu ini maksudnya sebaran normal ya, rata-rata dari sebaran normal, itu adalah X bar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita harus melakukan trial and error secara terus-menerus untuk mencari nilai mu yang memaksimumkan fungsi likelihood? Nah, ini jawabannya simply tidak. Hal ini ditasi dengan teorema lokasi titik ekstrim, yaitu titik ekstrim nilainya pasti di antara ketiga titik ini, titik ujung atau titik stasioner atau titik singular.
Titik stasioner itu adalah titik di mana turunan pertama bernilai 0, dan titik singular itu adalah titik di mana turunan pertamanya tidak ada. Nah, untuk memastikan bahwa kita menemukan nilai maksimum, lakukan uji turunan kedua. Turunan kedua bernilai negatif, berarti titik ekstrim merupakan titik maksimum. Sedangkan turunan kedua bernilai positif, berarti titik ekstrim merupakan titik minimum. Oke, sekian untuk materi metode kemungkinan maksimum dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Terima kasih.